Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online pengantar mekanika kuantum. Masih dengan saya, Joko Saifan. Beberapa sesi sebelum ini kita sudah banyak membahas tentang postulat mekanika kuantum. Dan kali ini akan kita lanjutkan lagi. Saya jadikan satu sesi terakhir untuk bagian postulat mekanika kuantum ini, yaitu kita akan membahas tentang evolusi sistem yang terkait dengan postulat kelima. Oke, kalau kita simak kembali postulat kelima tentang evolusi sistem, saya baca lagi. Evolusi waktu vektor keadaan psi suatu sistem diatur oleh persamaan Schrödinger. Bukan bebas waktu ini mestinya ini adalah gayut waktu, bergantung waktu. Gayut ya. Gayut waktu menurut I Habar d psi do t h psi. Dengan H ini adalah Hamiltonan yang sebanding dengan tenaga total sistem. Oke, saya akan menguraikan persamaan ini lebih jauh. Mungkin penguraiannya tidak begitu menguaskan, tapi kita lihat dulu operator kesepadanan Hamiltonan atau energi total sistem. Nah, ini di sini dituliskan semacam ini. E P kuadrat per 2M plus V, dengan V ini adalah fungsi posisi dan juga bisa bergantung posisi dan waktu ya, bisa dua. Nah, dan operatornya ditulis semacam ini di sini ini. Oke, dengan delta ini adalah nabla kuadrat. Maksudnya adalah kalau dalam koordinat kartesian 3 dimensi ya, do kuadrat do x kuadrat ditambah do kuadrat do y kuadrat plus do kuadrat do z kuadrat. Nah, jika delta ini dinyatakan dalam koordinat kartesian 3 dimensi. Kalau satu dimensi, ya bagian belakang ini dibuang begitu. Nah, hanya X saja katakanlah begitu ya. Oke, saya akan menuliskan lagi di sini. Mungkin saya akan tuliskan dalam notasi yang lebih simpel. Saya tulisi dulu di sini evolusi sistem. Jadi persamaannya adalah I Habar do psi. Saya tuliskan apa ya, do V aja lah, boleh, do V do T. Jadi lebih simpel dalam notasi yang biasa, tidak dalam notasi Dirac ya. H V berarti, nah, semacam ini, bolehlah. Lalu kita uraikan penulisan ini ke dalam hanya kita uraikan energi total tadi ya. Jadi saya tulis I Habar do V do T sama dengan hanya adalah min Habar kuadrat per 2M delta plus V yang bisa bergantung dengan R atau T. V berarti begitu ya. Oke. Untuk penguraian pertama kali ini kita akan memberikan batasan. Batasannya yaitu V-nya itu hanya bergantung pada R. Jadi kita akan sedikit biar agak mudah dulu. Jadi secara umum kan V itu bisa bergantung R dan T, tapi kita akan membatasi bahasan kita. V-nya ini hanya bergantung pada R. Atau ini biasa lebih dikenal dengan nama keadaan tunak. Keadaan tunak yaitu V-nya itu bebas waktu atau hanya bergantung pada R ya. V-nya hanya bergantung pada R, atau ini bebas waktu. Nah, dan sekalian saya tambahi lagi bahwa kasusnya ini hanya untuk kasus satu dimensi ya, biar lebih simpel ya. Satu dimensi, sehingga delta itu sama dengan do kuadrat do x kuadrat. Dan V ini yang bergantung pada R ini kan bisa posisi 3 dimensi ya. Jadi ya
hanya V yang bergantung pada X saja begitu. Nah, jadi kasusnya biar sederhana dulu ya. Kita harus belajar pelan-pelan dari yang sederhana. Sehingga saya bisa tuliskan ulang persamaan Schrödinger tadi ya, persamaan umumnya I H bar do V do T ini sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat do X kuadrat plus V. Nah, di sini V-nya hanya bergantung pada R ya, tapi tidak saya tulis R gitu biar simpel nulisnya, kali V. Oke, ini adalah persamaan yang akan kita jawab begitu. Ya. Di sini V apa yang saya tuliskan ini bisa sebuah fungsi yang bergantung pada posisi X ya. X berarti karena sudah kita batasi dalam satu dimensi, dan juga fungsi yang bergantung pada T. Ingat tadi yang hanya bergantung pada X itu yang V ya, bukan V-nya ya, tapi V itu masih bergantung pada keduanya yaitu posisi dan waktu. Kita bisa memprediksi bahwa nantinya V itu begini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau kita melihat ini kan suatu bentuk persamaan diferensial ya. Ini cirinya ini. Nah, ini D kuadrat ini kalau dikalikan dengan V kan ada V di sini. Jadi ini cirinya. Nah, ini persamaan diferensial. Nah, jadi maksudnya kalau saya ulangi lagi apa yang dulu sudah pernah saya jelaskan di matris, kalau kita ketemu suatu persamaan diferensial, ini suatu masalah yang harus dijawab. Maksudnya dijawab gimana? Kita itu harus mencari V. Nah, jadi kita itu harus mencari V. Nah, di sini yang bagian bawah ini T, yang di sini itu bagian bawahnya itu X. Sehingga ujung-ujungnya apa yang harus kita cari? Yaitu V sebagai fungsi X dan V sebagai fungsi T. Maksudnya begitu. Dan ini harus kita cari begitu. Nah, jelas ya. Jadi kenapa saya menuliskan V ini X, T. Jadi prinsipnya nanti jawaban kita itu akan berupa V yang bergantung pada X dan bergantung pada T. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Berikutnya, nah, V yang kita peroleh yang bergantung pada X dan T ini bisa kita prediksi. Jadi kita memprediksi dulu. Jadi sebelum kita mengerjakan lebih jauh, kita memprediksi kira-kira hasil akhirnya seperti apa begitu. Dan hasil akhir nanti kira-kira itu V ini berupa kombinasi fungsi yang bergantung pada posisi dikalikan dan suatu fungsi yang bergantung pada waktu. Kalau saya tuliskan, maksudnya begini. Jadi V ini nanti itu berisi suatu fungsi yang bergantung pada X yang dikalikan dengan suatu fungsi lain yang bergantung pada T saja begitu. Nah, katakanlah yang bergantung pada X saya sebut sebagai psi, dan yang bergantung pada T saya sebut sebagai F, begitu aja ya. Oke, ini prediksi ke depan. Dari prediksi ini kita bisa melakukan substitusi. Substitusinya apa? Jadi V itu kita ganti sebagai psi kali F. Begitu. Jadi saya tuliskan lagi persamaannya ya. I H bar do psi F. Nah, jadi V-nya kita ganti psi F do T. Tapi kita tahu bahwa psi di sini hanya bergantung pada X dan F ini hanya bergantung pada T, begitu ya. Min H bar kuadrat per 2M do kuadrat D kuadrat. Nah, ini saya taruh depan ya. Jadi do kuadrat V dengan V itu tadi F do X kuadrat ditambah V psi atau V psi F. Nah, semacam ini. Saya lanjutkan lagi. Kita tahu bahwa di sini psi ini kan hanya bergantung pada posisi dan F ini bergantung pada waktu. Nah, kalau turunan parsial ini pada T, tentu yang bergantung pada X saja ini, psi ini bisa saya keluarkan. Demikian juga yang kanan. Karena yang kanan ini hanya bergantung pada posisi X, maka yang F ini bisa saya tarik keluar. Sehingga saya tuliskan begini. I H bar psi. Nah, sekarang
tidak lagi do tapi d. Kenapa begitu? Karena tadi kan parsial, ini kan ada posisi, ada waktu. Nah, sekarang fungsinya hanya bergantung pada waktu saja. Sehingga yang do, yang turunan parsial ini bisa secara aman saya rubah jadi d. Karena pasti f ini hanya bergantung pada waktu, tidak ada fungsi lain. Demikian juga yang ruas kanan, berarti bisa saya tuliskan sebagai min h bar kuadrat per 2m kali f, tidak lagi do tapi d kuadrat psi dx kuadrat plus v psi f, semacam itu. Bisa dipahami ya di sini. Berikutnya di sini saya bisa nuliskan begini, f-nya saya tarik keluar ya, berarti f kali min h bar kuadrat per 2m do kuadrat psi dx kuadrat ditambah v kali psi. Oke. Lalu kita akan mengumpulkan fungsi-fungsi yang sama, maksudnya yang f ini kan bergantung pada t dalam satu suku dengan yang f juga, dan yang psi ini saya kumpulkan satu suku dengan yang mengandung psi. Sehingga saya tuliskan, bisa saya tuliskan begini. F-nya saya pindah ruas ke kiri dan psi-nya ini saya pindah ruas ke kanan. Sehingga saya peroleh I H bar F df dt ini sama dengan 1 per psi min H bar kuadrat per 2m do kuadrat psi dx kuadrat plus v psi. Oke. Nah, berikutnya bagaimana? Di sini kita bisa melihat bahwa yang ruas kiri itu hanya suatu fungsi yang bergantung pada t, dan ruas kanan hanya suatu fungsi yang bergantung pada x. Jadi ruas kanan itu nggak ada t dan ruas kiri nggak ada x, begitu. Tapi kedua fungsi ini sama. Artinya begini, dua fungsi ini yang ruas kiri dan ruas kanan ini tidak saling bergantung, tapi nilainya sama, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi tidak saling bergantung, yang kiri bergantung pada waktu, yang kanan bergantung pada posisi, tapi nilainya sama. Nah, dari sini kita bisa memprediksi begini. Jadi tidak mungkin bahwa yang ruas kiri yang bergantung pada T ini bergantung pada posisi, nggak mungkin. Dan sebaliknya, bahwa fungsi yang ruas kanan ini bergantung pada waktu juga nggak mungkin, karena keduanya saling bebas, begitu ya. Tapi nilainya sama. Nah, hanya ada beberapa kemungkinan nilai itu bisa sama. Yang pertama, kemungkinannya jika yang ruas kiri dan ruas kanan itu masing-masing nilainya 0. Nah, jadi mungkin karena tidak saling bergantung nilainya bisa sama, ya kemungkinannya kalau keduanya 0. Tapi kalau keduanya ini nilainya 0, ini menjadi trivial. Trivial ya. Trivial atau sepele. Gampang lah, katakanlah gitu ya. Nah, kemungkinan lainnya apa? Kemungkinan lainnya jika keduanya ini nilainya konstan. Konstan atau sama dengan konstanta, begitu ya. Nah, jadi ruas kiri dan ruas kanan itu sama nilainya suatu konstanta. Kemungkinannya itu. Nah, dan bagian ini yang akan kita tinjau, tidak yang trivial ya. Jadi ini konstan, ini katakanlah saya sebut sebagai bagian 1, ini bagian 2, dan nilainya konstan. Konstantanya apa? Prinsipnya sembarang nilai konstanta ini. Pokoknya konstan. Oke, pokoknya konstan ya. Tapi untuk penguraian yang memudahkan uraian dan kita sudah shoot pada permasalahan fisika yang lazim kita bahas, konstanta ini biasanya dinyatakan dengan E. Jadi maksudnya begini. Kemungkinannya itu yang ruas kiri. Jadi saat I H bar per F df dt itu nilainya sama dengan konstanta. Nah, umumnya konstanta yang digunakan E. Dan yang ruas kanan itu juga sama, min H bar kuadrat per 2M
ada psi ya, 1 per psi d kuadrat psi dx kuadrat plus v psi ini juga sama dengan suatu konstanta, dan konstantanya sama. Jadi yang ruas kiri itu sama dengan E konstanta, dan ruas kanan itu sama dengan E juga. Oke, kita terima asumsi ini. Kenapa E? Ini dipas-paskan saja nantinya. Yang sesuai biasanya terkait dengan energi total. Tapi prinsipnya sebenarnya konstanta ini sembarang. Dan pilihan kita biasa untuk memudahkan perhitungan yang akan kita tuju begitu. Kalau saya tulis ulang, yang kiri ini bisa saya uraikan menjadi df dt itu sama dengan apa ini? F kali E per I H bar begitu. Tentu ini bukan sesuatu yang rasional. Jadi ini saya kalikan I dan yang ini saya kalikan I. Maksudnya agar I-nya itu tidak jadi pembilang ya. Biar I-nya jadi penyebut, sehingga saya bisa memperoleh min I kali E per H bar kali F. Nah, ini adalah df dt. Nah, kita dapatkan di sini bahwa jika suatu fungsi f saya turunkan terhadap waktu, hasilnya f itu sendiri berarti yang dikalikan dengan konstanta. Atau boleh saya katakan bahwa jika suatu fungsi diturunkan sekali, maka fungsi itu hasilnya adalah negatif dari fungsi itu sendiri. Nah, pada beberapa sesi sebelumnya saya sudah mengilustrasikan hal ini. Kemungkinannya di sini jawabannya f itu kalau bukan E pangkat ya cos begitu. Kenapa? Karena cos itu kalau diturunkan negatif, dan E pangkatnya juga E pangkat negatif. Kalau E pangkat negatif itu diturunkan jadi negatif. Nah, dan tentu prediksinya F ini kita harus nyari F ya, seperti persamaan awal di sini. Jadi sebenarnya yang harus kita cari itu kan V ini. Tapi di sini V ini ternyata terdiri dari 2, yaitu psi dan F. Maka tugas kita masing-masing mencari F dan mencari psi. Sekarang sudah bergeser ya. Tidak lagi mencari V, tapi mencari psi dan F. Nah, sekarang ini kita mencari F dulu. Dan yang paling logis kalau F ini adalah A kali E pangkat min I E per H bar T. Semacam itu. Kenapa begini? Kenapa jawabannya ini? Ya, tentu ini hanya semacam prediksi ya. Sud artinya menebak jawaban begitu. Jadi kalau kita turunkan ini pembuktiannya begitu ya. Ini hanya sekedar pembuktian ya. Jadi kalau F ini saya turunkan, berarti df dt begitu. Tentu hasilnya apa ini? Nah, maka ini turun. Jadi min I E per H bar kali A E pangkat, dan pangkatnya masih per H bar T. Nah, kita tahu ini itu adalah F, sehingga saya tuliskan min I E per H bar kali F, semacam itu. Nah, bukankah ini sama dengan permasalahan yang kita bahas ya di sini? Ini. Nah, sama persis. Jadi mudahnya bisa kita tebak maksudnya dengan persamaan ini. Jika kita memperoleh persamaan diferensial ini ya, maka jawabannya atau F itu masih seperti tadi. Kalau kita mendapatkan suatu persamaan diferensial itu kan masalah ya. Maksudnya masalahnya apa? Kita harus mencari F ini sebagai fungsi waktu. Nah, ini F sebagai fungsi T yang di bawah ini. Dan jawabannya ternyata kalau kita tebak adalah seperti yang saya kotai biru ini. F itu sama dengan A kali E pangkat min I E per H bar kali T. Semacam itu ya. Bisa diterima atau enggak ini? Mungkin kalau kalian masih ingat
persoalan-persoalan yang kita bahas di matematika fisika dulu waktu kalian semester bawah ya, itu tentu tidak begitu berat. Tapi kalau kalian lupa ya akan terlihat berat. Tapi nggak apa-apa, coba kalian ulangi supaya kalian lebih bisa memahami begitu ya. Tidak apa-apa, ya pelan-pelan begitulah kira-kira ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang psi. Jadi baru F tadi ya. Wah, sudah panjang segitu, baru satu saja. Sekarang bagian kedua. Yang bagian ini bisa saya tuliskan semacam ini. Jadi min h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi dx kuadrat plus v psi sama dengan e psi. Semacam itu ya. Jadi psinya saya pindah ruas ke kanan. Oke. Dan di sini ternyata kasus ini tidak bisa sesegera mungkin kita selesaikan. Tidak bisa kita langsung jawab seperti yang suku waktu begitu, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena V-nya di sini masih umum. V ini masih umum. Bentuknya masih V yang hanya bergantung pada posisi saja. Kita tidak bisa langsung mengerjakannya begitu. Dan kita masih memerlukan memasukkan fungsi-fungsi F, karena F ini konstan, hanya sebagai fungsi R, atau fungsi R itu kan macam-macam, bisa bergantung X banding dengan X, bisa dengan 1/X, bisa 1/X kuadrat, ini kan macam-macam ya. Jadi untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, kita harus memasukkan nilai X ini juga secara spesifik. Nah, di sini belum bisa segera mungkin diselesaikan. Dan untuk persamaan ini yang semacam ini, karena ini hanya melibatkan fungsi posisi saja ya, tidak melibatkan fungsi waktu, ini persamaan ini lazim disebut dengan persamaan Schrödinger bebas waktu. Nah, ini persamaan Schrödinger bebas waktu. Tentu yang akan kita peroleh nanti adalah psi sebagai fungsi X. Dan tentu batasannya di sini adalah kasus yang dibahas ini adalah kasus 1 dimensi. Kalau kasusnya 3 dimensi berarti yang bagian ini harus kita ganti dengan delta, begitu ya. Dan hanya sebagai cerita saja, persamaan ini itu ditemukannya lebih dulu dibandingkan postulat mekanika kuantum itu. Nah, yang menemukan adalah Mbah Schrödinger ini. Jadi postulat itu justru muncul belakangan, sesudah rumus ini muncul begitu. Persamaan Schrödinger bebas waktu ini muncul. Nah, begitulah cerita-cerita di fisika seperti ketidakpastian Heisenberg sebelumnya. Kalau kita pandang dari postulat itu hanya sebuah ketidakpastian dua buah operator, tetapi ternyata ketidakpastian Heisenberg itu yang membahas posisi dan momentum sudah ditemukan lebih dulu, termasuk persamaan Schrödinger bebas waktu ini gitu. Dan penguraian ini lebih jauh akan diuraikan pada bab berikutnya, tidak dalam bab ini. Nah, untuk itu sesi kali ini saya anggap sebagai akhir dari bab postulat mekanika kuantum begitu. Dan tentu persamaan Schrödinger bergantung waktu itu tidak bisa segera mungkin kita selesaikan dan tidak bisa kita peroleh di sini gitu. Tapi perhatiannya yang perlu kalian ingat tadi, ada V yang merupakan gabungan fungsi waktu dan posisi begitu. Dan posisi yang fungsi bergantung pada waktu sudah ditemukan, di mana bentuknya E pangkat yang kita ambil ya. Lalu untuk yang bagian posisi belum ditemukan. Jadi nanti di bab berikutnya, di bab 4, di mana kita secara intens akan membahas persamaan Schrödinger bebas waktu untuk berbagai jenis potensial. Gitu ya. Berbagai model potensial yang ada begitu. Dan itu nanti berarti di dalam saat kita membahas potensial bebas waktu itu di bab berikutnya, V dengan F
itu akan selalu kita bawa sebagai jawaban-jawaban umum dari suatu kasus yang dibahas di sana. Oke, sampai di sini dulu. Memang mungkin ini cukup berat dan masih menimbulkan beberapa pertanyaan karena penguraiannya tidak benar-benar selesai, masih harus dilanjutkan di bab berikutnya. Tapi tidak apa-apa, nanti di awal bab berikutnya saya akan menjelaskan keterkaitannya dengan penguraian evolusi sistem ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen memberikan tanggapan juga sama, tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri dulu untuk sesi kali ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.